Seperti ini, Habib. Habaib itu kan keturunan Nabi Muhammad ya, katanya gitu tuh. Tapi Bib, saya teliti nih, tes DNA seorang Habaib itu saya telusuri, ternyata nyambungnya ke Persia. Kan Nabi Muhammad orang Arab, dan aneh orang Persia, berarti saya orang Iran gitu. Saya mikir di Al-Quran dijelasin nggak? Rasa enggak deh, di hadis dijelasin nggak? Oh iya, nyambungnya ke sini nih, ke Nabi Ibrahim. Ngerti nggak itu maksudnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau lahir di kota Makkah sebagai orang Arab, betul? Ya, kita sepakat semua. Cuma Rasulullah itu bukan orang Arab tulen. Betul nggak? Kenapa? Karena beliau masih ada nasab kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dimana Nabi Ibrahim itu lahir di Persia. Jadi ya sama kayak saya dah. Saya kalau mau dibilang saya orang Indonesia, orang Ceketing, Cisalak, Sumur Batu ya. Lidah saya lidah orang Bekasi, goyang jengkol petek kan. Cuman kalau mau dibilang keturunan orang Arab. Begitu juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau orang Arab, cuman nasabnya nyambung kepada Nabi Ibrahim, yang dimana Nabi Ibrahim itu lahir di kota Babilonia, yaitu di Persia. Nah, jadi nyambungnya ke situ. Ini pertanyaan mungkin sedikit remeh kali ya. Cuman kalau bagi orang-orang yang mungkin imannya lemah, wah iya juga, jangan-jangan hadis Nabi Muhammad palsu semua tentang zuriyah Nabi, gitu kan? Sedangkan Nabi Muhammad aja kan lahir di Arab lah, kok ini nyambungnya ke Persia? Jawabannya ada di sejarah. Gitu. Nabi Ibrahim alaihissalam, ini berapa sampai berapa sih? Masih ada waktu ya? Masih. Oke. Sip. Nabi Ibrahim itu punya istri ada berapa? Dua. Yang pertama Hajar, yang kedua Sarah. Ya. Hajar melahirkan siapa? Ismail. Sarah melahirkan siapa? Ishak sama Yakub. Sebetulnya kalau kita mau buka dalam kitab-kitab para ulama tentang sejarahnya, serta buku-buku para profesor muslim, bahwasanya Nabi Ibrahim itu punya istri ada 3. Ayo, istri ketiganya siapa? Konturo. Istri ketiga Nabi Allah Ibrahim itu yang bernama Konturo, yang kemudian ada sebagian sejarawan mengatakan Konturo ini katanya meskipun ini masih simpang siur, Konturo ini yang melahirkan bangsa Melayu, khususnya Indonesia. Makanya coba antum lihat, Muslim Indonesia sama Muslim Arab itu beda sikapnya. Ente ke Arab nih misalnya, meskipun anda belum Arab, ya condet gitu. Ada orang Arab, ente ngucapin salam dan tentu dijawab. Tapi kalau orang Indonesia, woi bang, padahal nggak kenal, ngopi yuk, padahal belum kenal tapi saling menyapa. Makanya dari keturunan Nabi Allah Ibrahim tuh, dari mulai Hajar sama siapa? Sarah. Hajar melahirkan Ismail, sampai kemudian Nabi Muhammad SAW keturunannya. Dan Sarah melahirkan Ishak dan Yakub. Dari keturunan Nabi Ibrahim ini, Ismail, Ishak sama Yakub, keturunannya sudah memimpin dunia. Paham tidak? Jadi memang Bani Israel keturunan siapa itu? Nabi Allah Ishak, Yakub, keturunan beliau. Bahkan bangsa Yahudi itu, orang-orang Israel itu, pernah diutamakan oleh Allah Ta'ala dari semua suku.
wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Kalau kita baca surah Baqarah itu. Dan bahwasanya aku dulu pernah mengutamakan kalian hai Bani Israel terhadap alam semesta. Dan yang antum perlu tahu nih, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala bilang menggunakan kalimat anni. Paham? Jadi ada anni, ada inni. Dua-duanya artinya sama-sama sesungguhnya, ngerti? Cuma perbedaannya, kalau ini itu untuk masa sekarang, kalau anni itu untuk masa lampau. Jadi Allah Ta'ala bilang wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, bahwasanya gue dulu pernah utamain lu. Gitu. Dari semua keturunan Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, Ismail sudah memimpin dunia. Cuma tinggal dari Quraish yang belum memimpin dunia. Kalau memang benar, itu benar nih, benar pendapat yang saya baca dari berbagai macam kitab sejarah para ulama, kalau misalnya Quraish ini yang melahirkan bangsa Melayu, berarti giliran kita yang akan memimpin dunia suatu saat. Islam Indonesia ini luar biasa. Ya. Konturoh, Siti Keturah kalau bahasa ini, bahkan ada yang mengatakan meskipun ini sepansiur ya, ada yang mengatakan bahwasanya Konturoh itu lahirnya itu di daerah Sumatera katanya. Meskipun ini masih belum akurat gitu ya dalilnya, itu masih belum akurat, cuman ada ya, cuman sebagai referensi aja lah, sebagai kita menambah wawasan gitu. Ada yang mengatakan Konturoh ini lahirnya di Sumatera. Jadi dari sepanjang riwayat Nabi SAW serta kelahiran para nabi-nabi dari Ismail, Ibrahim gitu ya. Tadi saya bilang apa? Rasulullah lahir tahun berapa? 611, bertepatan dengan tanggal 6 Agustus. Katanya sih begitu nih, yang saya baca gitu ya dalam kitab tarikh gitu. 6 Agustus tahun 611. Sedangkan pada tahun 650 ya, kan Nabi Muhammad lahir tahun 611. Pada tahun 650 ya, itu sudah ada sahabat Nabi yang menyebarkan Islam di Indonesia. Dan bahkan katanya mungkin antum pernah dengar tuh beritanya tuh, ditemukan sebuah makam tua ya di Sumatera, khususnya di daerah Medan, yang konon katanya dialah yang membawa ajaran Islam. Jadi hikmahnya apa? Bahwasanya Islam sudah tersebar di Indonesia dari zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup. Jadi kalau misalkan mengatakan Hindu dan Buddha dan Islam itu agama pendatang lalu ini, ya berarti kurang belajar sejarah. Ini pertanyaan-pertanyaan ini juga sepele nih. Ala Islam agama pendatang juga dulu kita mayoritas nih Hindu Buddha begini. Kalau kan begitu kita nggak nemu di Al-Quran dan hadis, ya nggak? Kalau misalkan orang yang goyah imannya, oh iya ya agama kita agama pendatang nih, oh berarti agama Buddha Hindu yang benar ini, bahaya. Jadi bahwasanya Islam sudah tersebar di Indonesia dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW itu masih hidup. Jadi begitu ya. Wa yatasilu nasabuhu bi Ismail bin Ibrahim, dan menyambung nasab beliau kepada Nabi Allah Ismail bin Ibrahim alaihi masalah, atas keduanya salam sejahtera. Mungkin itu saja ya. Semoga apa yang kita sampaikan semuanya bermanfaat untuk pribadi saya dan untuk antum semua.